Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma ahammana wa ghammana wa 'alal imanil kamil wal kitabi wa sunnati tawaffana wa anta radin anna, amin ya Allah ya Rabbana. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan rahmat dan barokah ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua curahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat silaturahim. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna, uswatuna, imamuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya, kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnah dan juga ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya hormati kepada Ketua Pengajian Malam Senin Bapak Ustadz Haji Samsul Bahri. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga besar Bapak almarhum Haji Saman bin Haji Bodong, kepada para asatiz, para hujjaj, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat. Kita malam ini sekalian mengadakan haulan untuk mendoakan daripada Ibunda Hajah Sa'diyah binti Haji Adi. Mudah-mudahan doa yang kita baca, Yasin, tahlil semuanya sampai kepada beliau dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita hikmah haul. Haul itu artinya 1 tahun. Haulaini kamilain. Haul dalam fikih itu artinya 1 tahun. Untuk mengenang daripada berpulangnya almarhumah, maka sebagai anak yang soleh itu tidak akan pernah melupakan jasa kedua orang tuanya. Anak yang soleh itu tidak akan pernah melupakan jasa kedua orang tuanya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sebagai anak yang soleh, anak yang bakti, tidak akan pernah melupakan jasa dan kebaikan kedua orang tua. Salah satu bentuk bakti kita, sayang kita, taat kita, sayangnya kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah dengan selalu mendoakannya.
Tidak pernah putus kita untuk selalu mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jadi orang yang telah meninggal dunia itu yang diharapkan cuma satu, doa, yaitu mengharapkan doa dari anaknya. Ada dalam kitab Nihayatuz Zen, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kitab Nihayatuz Zen, ada satu pernyataan, hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah ahya yang hidup, lil amwat kepada mayit, mauta amwat kepada yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup masih bisa ngasih hadiah untuk yang telah meninggal dunia. Apa hadiah yang bisa kita berikan kepada orang yang telah meninggal dunia? Ada dua, yaitu ad-du'a, mendoakannya, wal istighfar, dan juga selalu memohon ampun kepada Allah untuk yang telah meninggal dunia. Jadi kita yang masih hidup sebagai anak, ada hadiah yang sangat istimewa, hadiah yang sangat mahal, yang sangat istimewa, yang sangat diharapkan orang telah meninggal dunia. Hadiah itu adalah doa dan juga istighfar untuk mereka. Maka dalam hadis Rasulullah, hadisnya sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Idza matal insan, ini hadisnya udah kita hafal. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah. Kata Rasulullah, idza matal insan manusia, apabila mati meninggal dunia, apabila manusia telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka amalnya itu akan putus. Salatnya, puasanya, ngajinya, baca Qur'annya, tahlilnya, tahmidnya, semua kebaikan yang dia lakukan itu akan putus. Maka ketika manusia meninggal dunia, semua amalannya akan putus. Illa, kecuali min salatin, ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Bahwa si mayit ketika hidupnya suka bersedekah, infak, wakaf, ngasih bantuan, sumbangan dan lain sebagainya, maka sedekah jariah itu pahalanya akan terus berlanjut sampai si mayit ini berada di dalam liang lahat. Pahalanya tidak akan pernah putus. Kita hidup suka memberikan bantuan, sedekah, infak dan lain sebagainya. Ketika kita meninggal dunia, sedekah yang pernah kita berikan itu pahalanya tidak akan pernah putus. Maka amalan yang tidak akan putus adalah salah satunya shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, sedekah pahalanya yang akan selalu nyambung kepada si mayit ketika mayit sudah berada di dalam liang lahat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini almarhumah semasa hidupnya membuka lembaga pendidikan, sekolah pendidikan buat santriwati-santriwati. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan itu ketika hidupnya beliau semangat untuk menebarkan ilmu-ilmu agama, maka ketika meninggal dunia saat ini pahalanya akan selalu nyambung kepada beliau. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka ada 3 yang tidak akan pernah putus: sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan juga punya anak soleh yang selalu bakti mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka anak soleh yang sayang kepada orang tuanya itu tidak akan pernah putus untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi,
afdolu darajati rizq. Tingkatan rezeki yang paling afdol, tingkatan rezeki yang paling afdol adalah solahul abna, punya anak yang soleh. Jadi kalau di antara sebagian rezeki, Allah kasih manusia berbagai macam rezeki. Namun tingkatan rezeki yang paling afdol, yang paling utama adalah ketika kita dikasih anak yang soleh. Kenapa? Ketika kita meninggal dunia, anak soleh itu tidak akan pernah lupa kepada kita. Habis sholat senantiasa selalu mendoakan, selalu memohon ampun untuk kita. Maka punya anak yang soleh itu adalah tingkatan rezeki yang paling utama. Ada sebuah hadis yang menyebutkan, man taraka du'a lil walidain fa innahu yanqati anhu arizq. Siapa yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, jadi nggak pernah mendoakan orang tuanya. Kita punya orang tua dan kita nggak pernah mendoakan orang tua kita, fa innahu yanqati anhu rizquhu, maka Allah akan memutuskan rezeki baginya. Jadi kalau kita jadi anak, kita nggak pernah ingat kepada orang tua kita, kita lupa tidak pernah mendoakan orang tua, maka Allah akan memutuskan rezeki buat kita. Jadi kalau kita lupa sama orang tua kita, nggak pernah doain orang tua kita, Allah pasti akan memutuskan rezeki buat kita. Maka anak yang soleh, Allah pasti akan berikan dengan rezeki yang melimpah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, yadikul aish ala man tawakad doa lil walidain. Allah akan menyempitkan hidup. Hidupnya akan sempit, hidupnya akan susah, rezekinya akan susah bagi siapa? Ala man tarokad doa lil walidain, kepada anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau anak nggak pernah mendoakan orang tuanya, Allah pasti akan menyempitkan hidup dan juga rezekinya. Naudzubillah min. Kalau kita jadi anak soleh tidak akan pernah melupakan doa, mendoakan, mengirimkan Fatihah dan lain sebagainya untuk orang tua. Habis sholat minimal kita doakan orang tua kita. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, siapa yang habis mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qaimati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadil, sampai selesai. Habis kita dengar azan, kita baca doa ini. Kemudian setelah baca doa ini, kita doain orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca 5 kali. Habis dengerin azan kita baca doa azan. Setelah doa azan kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ada riwayat yang mengatakan, siapa yang setelah azan membaca doa ini, doa walidayya, doa ampunan orang tua, maka kutiba baron biwalidayhi wa in kana ghairu dzalik. Siapa yang membaca doa ini untuk orang tuanya setelah azan, maka dia akan dicatat, dianggap sebagai anak yang bakti, meskipun ketika hidupnya dia itu nggak bakti kepada orang tuanya. Jadi ketika hidupnya dia nggak pernah taat, suka ngelawan sama orang tuanya, suka ngelawan, suka membantah orang tuanya. Namun ketika orang tuanya meninggal dunia, tersentuh hatinya dan dia tobat. Setelah dia azan, mendengarkan azan, baca doa ini, Rabbighfirli wali walidayya, maka meskipun dulunya dia nggak taat, tapi ketika orang tuanya meninggal dunia masih mau mendoakan orang tuanya, maka akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini anak yang ngelawan aja akan dianggap sebagai anak yang bakti. Gimana anak yang ketika orang tuanya masih hidup senantiasa bakti kepada kedua orang tuanya. Maka setelah azan kita baca, setelah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kita baca 5 kali. Itu ada riwayat yang mengatakan akan dicatat sebagai anak yang bakti meskipun dulunya dia tidak bakti kepada kedua orang tuanya. Ada kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, man sholla sholawatil khamas faqad syakarallah
Siapa yang menjaga sholat yang 5 waktu, maka tandanya ia telah berterima kasih kepada Allah. Kalau kita ingin membuktikan terima kasih kita kepada Allah, maka jaga sholat yang 5 waktu. Waman da'a lil walidain fi adbari sholawatil khams faqad syakarul walidain. Siapa yang selalu mendoakan orang tuanya setelah sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu tidak pernah lupa untuk mendoakan orang tuanya, faqad syakarul walidain, maka sungguh dia dianggap sebagai anak yang telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita untuk membuktikan syukur kita kepada Allah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Namanya kita telah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Nah, kalau kita ingin membuktikan kita itu berterima kasih kepada orang tua kita, baik yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, setelah sholat 5 waktu, jangan pernah kita lupakan doa untuk kedua orang tua. Man adbaro man da'a lil walidain fi adbari sholawatil khams faqad syakarul walidain. Siapa yang setelah sholat 5 waktu selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka dia dicatat sebagai anak yang telah berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka kita ucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Masih hidup, kita senantiasa menolong, membantu, meringankan bebannya. Setelah meninggal dunia, setelah sholat 5 waktu, minimal kita jangan pernah mendoakan kedua orang tua kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Maka pada kesempatan haulan ini, kita senantiasa selalu mendoakan orang tua kita. Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutagawwif. Mayit di dalam kuburnya itu dianggap diumpamakan bagaikan manusia yang tenggelam yang minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong, siapa yang mau nolong aku, siapa yang doain aku, siapa yang ngirim hadiah buat aku. Maka mayit yang ada di dalam liang lahat itu minta tolong. Diumpamakan bagaikan manusia yang tenggelam di tengah lautan. Tolong. Siapa lagi yang mau nolong kalau bukan anaknya? Dengan apa? Dengan kiriman Fatihah, doa, Yasin, tahlil, dan lain sebagainya. Itu ada sebagai bentuk kita sayang kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Disayang sama orang tua bukan ketika hidup saja. Ketika meninggal dunia, kita jangan pernah putus untuk selalu mendoakan istighfar untuk kedua orang tua kita. Ada hadis yang mengatakan, Innallah la yarfa darajatal abdi sholih fil jannah fayaqul ya Rabb ana li hadza qala bistighfari waladika laka. Ini yang saya sampaikan. Nanti orang tua yang telah meninggal dunia di alam barzahnya itu kaget. Allah mengangkatnya dengan derajat yang paling tinggi. Orang tua yang telah meninggal dunia di alam barzahnya kaget. Allah mengangkat dia dengan derajat yang paling tinggi sampai bingung. Ya Allah, sholatku biasa-biasa aja, puasaku biasa-biasa aja, sodakohku biasa-biasa aja. Kenapa aku mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa? Aku diangkat dengan derajat yang paling tinggi. Apa ya Allah? Apa jawaban Allah? Engkau mendapatkan kemuliaan ini, diangkat derajatmu bukan karena amalmu, bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu, bukan karena ngajimu. Engkau mendapatkan kemuliaan derajat yang sangat tinggi ini sebabnya satu, bistighfari waladika laka. Kamu punya anak soleh yang mana anakmu itu senantiasa selalu mendoakanmu dan mohon ampun kepadaku untuk kebaikan dirimu. Maka istighfar anak soleh, doa anak soleh ketika hidupnya itu akan mengangkat derajat orang tuanya di alam barzakh. Amin. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia, dengan doa kita, dengan Fatihah kita, dengan kebaikan yang kita lakukan, itu pada hakikatnya kita telah memuliakan dan mengangkat derajat orang tua kita yang telah meninggal dunia. Intinya jangan pernah putus untuk selalu mendoakan orang tua kita.
apalagi orang tua yang telah meninggal dunia. Yang diinginkan cuma apa? Doa, doa, dan doa dari kita untuk kebaikan mereka yang ada di alam sana. Mudah-mudahan tahlilan kita, yasinan kita, doa kita sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang bakti kepada orang tuanya, mudah-mudahan sampai dan bisa mengangkat derajat orang kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi intinya jangan pernah putus untuk selalu mendoakan orang tua. Bukan dengan haulan saja. Haulan bagus, tapi lebih bagus lagi setiap sholat jangan pernah kita lupakan doa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang mengatakan begini, kegagalan orang tua bukan ketika orang tua itu gagal menjadikan anaknya kaya, bukan. Ketika anaknya nggak kaya, nggak sukses bisnisnya, itu bukan kegagalan orang tua. Apa kegagalan yang sesungguhnya? Kegagalan orang tua yang sesungguhnya ketika orang tua meninggal dunia dan ia meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, tidak paham dalam urusan agama. Kalau anak nggak kaya itu bukan kegagalan. Anaknya nggak sukses, nggak punya bisnis yang bagus, itu bukan kegagalan. Namun kegagalan yang sesungguhnya ketika orang tua meninggal dunia dan meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh terhadap urusan agama. Anaknya nggak bisa sholat, anaknya nggak bisa ngaji, anaknya nggak bisa baca Quran. Itulah kegagalan orang tua yang sesungguhnya. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah lupa untuk memberikan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anak kita. Innallaha yubghid, Allah benci. Siapa yang dibenci? Alim bi amri dunya, jahil bi amri akhirah. Allah itu benci dengan siapa? Dengan manusia. Kalau masalah dunia dia jago, masalah dunia dia paling hebat, namun tentang masalah agama dia sangat bodoh. Allah benci dengan manusia yang hanya alim dengan urusan dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, yang senantiasa bisa memberikan keselamatan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ayo Pak, kali ada yang mau bertanya dipersilahkan. Itu tadi syuting rame banget ngomong situ berdua makan handphone, nanya apa silakan nanya dah. Ribut Pak, tadi mah lagi belum dibuka ngomong gue sama berdua. Hah? Dari belah sono ada yang mau nanya silakan. Iya iya. Demikianlah nasihat ataupun juga tunjangan masukan tanbih kepada kita supaya selalu ingat kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jangan lupa untuk selalu mendoakan. Dan kalau untuk kami di sini, ya saya tekankan hampir setiap malam Jumat saya minta biar bukan keluarga Haji Saman, tapi khususnya keturunan dari Bapak Haji Bodoh untuk selalu ikut berjamaah mendoakan orang tua, biar nanti setelah kita tiada, anak generasi kita bisa ada yang meneruskan. Nah, untuk berdoa itu kan kalau udah biasa, udah tiap malam buat nikahnya ikut, anak-anak insya Allah cepat penangkapannya. Dan setelah kita udah generasi kita udah tidak pada ada, insya Allah kalau memang udah biasa dia bisa meneruskan. Itu saja. Untuk selanjutnya yaitu yang bertugas bagi besek dipersilakan untuk dibagi